Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Junior dari kelas 21 program pelatihan soft skill tahap 1 tahun 2023 Prodi Ilmu Hukum. Di sini I will share a short video about inilah kisahku. Seluruh pencapaian saya bermula dari sebuah angan-angan yang mana saya tidak tahu kapan dan di mana saya harus mulai melangkah. Sampai pada suatu hari saya bertekad kuat untuk melanjutkan passion saya di bidang penerbangan dengan menjadi penerbang. Tapi sayang seribu sayang, bidang tersebut memiliki syarat minimal tinggi badan dan syarat minimal tersebut tidak bisa saya capai. Namun hal tersebut bukanlah suatu penghalang untuk saya mencapai impian saya, sebab saya sudah bersiap diri dengan menyiapkan beberapa plan lain dari A sampai Z, yang dimana salah satu plan saya yaitu berkuliah di Fakultas Hukum. Saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengubah fisik saya, maka saya harus mengasah otak saya. Saya fokus untuk meningkatkan kemampuan berpikir saya dengan belajar dan belajar sampai pada akhirnya saya berkesempatan menjadi siswa eligible dan mengikuti SNMPTN. Tetapi mengingat posisi saya yang bersekolah di kejuruan bidang penerbangan dan keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan di bidang ilmu hukum, tentu saja saya tidak berharap banyak dari kesempatan istimewa tersebut, sebab kedua hal tersebut berada di jalur yang berbeda. Karena kemungkinannya itu sangat kecil untuk saya bisa apply nilai kejuruan saya di univ negeri bidang hukum. Saya ingat waktu itu saya memutuskan mengisi SNMPTN dengan asal, dan kemudian saya langsung mencari universitas swasta terbaik di Jogja. Saya memilih dan memilah universitas yang bagus, fasilitas banyak, dan harganya terjangkau, dan saya menemukan UAD. Di situ saya langsung mencari pendaftaran apa saja yang dibuka, dan saya menemukan pendaftaran UAD tanpa biaya pendaftaran, yaitu melalui tautan Jogjaversitas. Setelah dinyatakan lolos, saya lanjut mendaftar di laman resmi UAD serta melengkapi berkas-berkas pendaftaran secara online di sana. Selang beberapa hari, saya dinyatakan lolos pendaftaran dan resmi dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Beberapa minggu kemudian, SMK saya memberikan tautan untuk mendaftar Politeknik Negeri melalui SNMPN. Saat itu saya iseng mendaftarkan diri dan memilih jurusan Teknik Perawatan Pesawat Terbang. Keisengan saya itu membuahkan kesempatan luar biasa juga untuk saya. Ya, saya diterima di pilihan pertama saya yaitu Politeknik Negeri Batam. Namun saya tidak bisa mengambil kesempatan yang luar biasa tersebut karena biaya pendidikan di sana lebih mahal, dan akhirnya saya menyerah dan tidak mengambil kesempatan yang begitu luar biasa tersebut. Mengingat hanya ayah saya saja yang bekerja mencari nafkah dan saya masih memiliki 2 adik yang harus terus bersekolah. Tidak mungkin kan saya mengambil kesempatan tersebut dan membuat adik-adik saya putus sekolah karena biaya pendidikan hanya difokuskan untuk saya saja. Makanya dengan berat hati saya harus merelakan sesuatu kesempatan yang besar itu, dan dengan ikhlas saya memilih melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin beberapa orang mempertanyakan mengapa saya tidak mengikuti SBMPTN. Siapa tahu saya juga bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan di univ negeri melalui jalur tersebut. Waktu itu saya berpikir bahwa jika saya memilih menggunakan kesempatan SBMPTN, saya rasa itu kurang efektif karena saya harus meluangkan waktu saya untuk mempelajari banyak sekali materi asing yang sama sekali belum pernah saya lihat. Saya juga harus mengerahkan seluruh tenaga saya untuk menyempatkan belajar setiap harinya, mengingat pesaing di tes SBMPTN itu banyak sekali dan itu hampir dari seluruh penjuru Indonesia. Saya juga harus mengeluarkan uang untuk membeli beberapa bahan ajaran dan untuk tesnya. Saya pikir itu kurang worth it karena kemungkinan lolosnya itu kecil sekali. Makanya saya lebih memilih untuk mencari univ swasta dan bertemulah saya dengan UAD. Sebenarnya beberapa guru di sekolah saya menentang saya berkuliah di UAD karena mahal. Tapi menurut saya biaya di UAD itu cukup terjangkau dan sebanding dengan
fasilitas yang diberikannya. Satu hal lagi yang membuat UAD menjadi pilihan saya, yaitu waktu beribadah di UAD itu selalu diutamakan. Mungkin hal itu sepele, tapi tidak banyak instansi pendidikan yang memperhatikan hal tersebut, dan UAD selalu mengutamakan hal-hal yang bersifat keagamaan, dan itu hal menarik bagi saya. Baik, mungkin sekian cerita, inilah kisahku, dan terima kasih telah mendengarkannya dengan baik. Nice to meet you and see you.